Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan PPG-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan UP. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Soal nomor 21, model pembelajaran yang digunakan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan relevan dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dengan pendekatan HOTS dapat diwujudkan dalam model yaitu jawaban Anda: A. Problem based learning, inquiry, expository. B. Cooperative learning, discovery, inquiry. C. Discovery, inquiry, project based learning. D. Inquiry, contextual teaching and learning, discovery. E. Cooperative learning, project based learning. Jawabannya adalah C. Discovery, inquiry, project based learning. Soal nomor 22, pembelajaran yang sifatnya menyeluruh holistik diarahkan agar siswa menyadari akan keunikan masing-masing. Materi pembelajaran holistik diantaranya. Jawaban Anda: A. Kecerdasan sosial intelektual spiritual. B. Kecerdasan sosial budaya intelektual emosional. C. Kecerdasan intelektual spiritual emosional. D. Kecerdasan sosial emosional intelektual spiritual. E. Kecerdasan sosial emosional intelektual. Jawabannya adalah C. Kecerdasan intelektual spiritual emosional. Soal nomor 23, pembelajaran kontekstual mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari. Baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar. Komponen utama dari pembelajaran kontekstual ini adalah. Jawaban Anda: A. Constructivist, inquiry, reflection, problem based learning. B. Questioning, direct instruction, inquiry, project based learning. C. Reflection, problem based learning, project based learning, inquiry. D. Constructivist, questioning, inquiry, learning community. E. Direct instruction, problem based learning, modeling. Jawabannya adalah D. Constructivist, questioning, inquiry, learning community. Soal nomor 24, guru seyogyanya memiliki kecakapan informasi, media, dan teknologi dalam pembuatan RPP. Hal ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam. Jawaban Anda: A. Memanfaatkan sumber belajar yang ada di kelas yang dapat dimanfaatkan guru dan peserta didik. B. Mengakses informasi secara efektif dan efisien dan menggunakan teknologi digital dengan baik. C. Memilih media, alat bantu, sumber belajar yang memudahkan guru dan peserta didik. D. Menggunakan media pembelajaran sebagai sarana yang memudahkan dalam memahami pelajaran. E. Melakukan kegiatan evaluasi dengan baik dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jawabannya adalah B.
mengakses informasi secara efektif dan efisien dan menggunakan teknologi digital dengan baik. Soal nomor 25. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran menurut Permendikbud 81A tahun 2013 lebih mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna, meaningful learning, yang dapat dilakukan dengan mengembangkan kompetensi. Jawaban Anda: A. Mempertanyakan, membaca, menyimak, melatih. B. Membaca, mendengar, menyimak, meneliti. C. Meneliti, membaca, memperhatikan, mencari informasi. D. Membaca, menelusuri, mendengarkan, menerjemahkan. E. Membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat. Jawabannya adalah E. Membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat. Soal nomor 26. Kemampuan bertanya yang bersifat hipotetik berdasarkan pendekatan saintifik dapat. Jawaban Anda: A. Mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu peserta didik. B. Membentuk pikiran kritis dan belajar hal yang bersifat faktual. C. Dapat hidup cerdas dan belajar semaksimalnya sesuai bidang keilmuan. D. Merumuskan pertanyaan dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. E. Menjawab pertanyaan yang bersifat kontekstual dari apa yang diamati. Jawabannya adalah A. Mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu peserta didik. Soal nomor 27. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa dihadapkan dengan pada masalah nyata sehari-hari yang dapat memberikan manfaat kepada siswa dalam hal. Jawaban Anda: A. Bekerja sama dalam belajar. B. Loyalitas dalam beraktivitas. C. Menyusun pengetahuan sendiri. D. Konsisten dalam menambah pengetahuan. E. Berketerampilan tingkat sedang dan rendah. Jawabannya adalah C. Menyusun pengetahuan sendiri. Soal nomor 28. Berbagai aktivitas guru dalam menerapkan TPEK dapat dilakukan dengan jawaban Anda. A. Mengkomunikasikan tugas mandiri melalui diskusi bersama. B. Mengintegrasikan materi yang telah dipelajari dengan materi kekinian. C. Meminta siswa menyelesaikan soal pada LKPD. D. Menunjukkan referensi materi pembelajaran dari berbagai buku panduan. E. Mengemas materi pelajaran ke dalam animasi video. Jawabannya adalah mengemas materi pelajaran ke dalam animasi video. Nomor soal 29. Pak Hasan secara aktif melakukan kegiatan fasilitasi terhadap peserta didik dalam upaya mengklarifikasi fakta, konsep, prosedur, dan kaidah dari masalah-masalah yang ditemukan tentang zakat fitrah. Upaya Pak Hasan tersebut merupakan deskripsi dari langkah dalam pembelajaran berbasis masalah. Jawaban Anda: A. Brainstorming. B. Pengumpulan informasi dan data. C. Klarifikasi permasalahan. D. Berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah. E. Presentasi hasil penyelesaian masalah. Jawabannya adalah C. Klarifikasi permasalahan. Soal 30. Soal nomor 30. Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab tidak hanya sebagai tenaga pengajar, akan tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, motivator peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Keberhasilan guru salah satunya dapat diketahui melalui hasil pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu dinamakan: A. Pengukuran. B. Penilaian berbasis kelas. C. Tes. D. Evaluasi. E. Penilaian. Jawabannya adalah evaluasi.